Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa STIE Tridharma Bandung Kampus 2 Katapang sedang berlangsung orasi akhir dan pemilihan raya. Meskipun orasi dan pemilihan raya dilakukan secara daring, mahasiswa tetap bisa merasakan adanya pemilihan raya dan berakhir pemilu STIE Tridharma Bandung. Sekian. Mahasiswa bisa melakukan pemilihan secara online melalui Google Form. Tersedia dalam link tertera di Instagram KPUM Kampus 2 Katapang. Meskipun demikian, pemilihan raya ini berlangsung sangat ramai dan antusiasnya mahasiswa. Inilah awal perubahan bagi mahasiswa karena sebagai generasi penerus Ormawa STIE Tridharma Bandung. Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di lokasi pemilihan umum HMA, HMMT, dan juga BEM. Sekarang saya sudah bersama HMA yang paslon yang terpilih dari HMA, yakni Teh Ladio Mawar dan Kang Muhammad Fahtir. Nah, sebelumnya mohon maaf ya saya mengganggu waktu untuk berpulangnya terlebih dahulu. Saya ingin bertanya nih Kak, apakah kalau Kakak nantinya terpilih, kan Kakak sudah terpilih ya, mohon maaf. Nah, Kakak sekarang misalkan sudah terpilih, nah nanti akan mengubah struktural dan konsep organisasi ini enggak? Maksudnya sebelumnya kan udah terkonsep kan, HMA udah punya konsep, udah punya program. Nah, misalnya Kakak mau melanjutkan program itu atau diubah 100% atau ada berapa gitu? Gimana tuh? Boleh langsung jawab ya? Ya. Kalau misalkan untuk struktural itu kami mungkin akan sedikit menambahkan saja untuk kedepannya biar nggak kayak belajar dari yang lebih dulu gitu ya. Kalau misalkan kita rubah struktural sedikit, mungkin akan memperbaiki kondisi himpunan yang sekarang supaya lebih baik lagi. Dan untuk konsep juga sama, kita nggak akan ngerubah sedemikian rupa, paling kita hanya menambahkan dan memperbaiki saja letak kekurangannya di mana, dan ya seperti itu. Oh, jadi menambahkan begitu ya, tidak akan merubah tapi akan sedikit menambahkan begitu. Baik, terima kasih kepada Kak Teh Ladio dan juga Kang yang sudah memberikan penjelasan mengenai apa yang sudah saya tanyakan. Baik teman-teman, itulah pertanyaan sesi tanya jawab atau wawancara saya bersama HMA yang terpilih. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di lokasi pemilihan umum HMA, HMMT, dan juga BEM. Dan sekarang saya sudah bersama paslon HMMT yang sudah terpilih. Kakak silakan perkenalkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Novaid Sani Mufti. Saya dari kampus 1 Jalan Mata Negara. Perkenalkan, nama saya Tandrina Jasakina dari kampus 1 kelas manajemen A angkatan 2020. Maaf ya Kak, saya mengganggu waktunya sebentar. Saya ingin bertanya, sekarang kan Kakak sudah terpilih menjadi ketua HMMT. Nah, saya ingin bertanya, apakah kalau misalnya sekarang sudah terpilih ingin mengubah struktural dan konsep organisasi ini dari sebelumnya? Kan sebelumnya ada visi misi gitu. Apakah akan dirubah atau masih tetap melanjutkan? Iya. Oke, saya izin menjawab. Mungkin untuk mengenai visi misi itu tidak perlu dirubah ya, karena itu sebagai acuan kita juga sehingga kita dapat dipercaya oleh mahasiswa juga. Mengenai struktural juga tidak akan dirubah, apapun bentuknya bakal tetap acuannya seperti itu, karena itu sebagai landasan dan tanggung jawab bagi kita yang sudah terpilih gitu ya. Jadi tidak akan dirubah. Ya betul, tidak. Ada satu pertanyaan lagi, sekarang Kakak sudah terpilih menjadi ketua HMMT dan juga Kakak memiliki visi misi dan program tertentu ya. Nanti kalau semisal ada beberapa program yang tidak tercapai, apakah konsekuensinya untuk Kakak sendiri? Konsekuensi. Ya. Oke, mengenai konsekuensi jika tidak tercapai, kami akan berusaha itu mencapai semua gitu. Karena apa? Secara garis besar itu mungkin insya Allah sekuat kami, semampu kami akan diusahakan, karena istilahnya itu adalah acuan kami juga, kembali lagi kepada acuan sebenarnya gitu kan, biar istilahnya
khususnya di HMMT ini adalah menimbulkan sebuah regenerasi yang baik untuk berikutnya. Mungkin segitu. Jadi kita juga kalau misalkan bikin kayak program kerja itu sebelumnya dipikirkan dulu, Iya, betul. dimusyawarahkan juga. Ini kira-kira bisa nggak dilaksanakan untuk periode kita gitu. Paling ya gitu aja sih. Terima kasih kakak yang sudah memberikan penjelasan. Baik, inilah teman-teman hasil sesi tanya jawab atau wawancara saya bersama paslon HMMT yang terpilih. Terima kasih kak. Baik teman-teman, sekarang saya sudah berada di lokasi pemilihan umum HMA, HMMT dan juga BEM. Dan sekarang di samping saya sudah ada Presma, Wapresma yang terpilih. Baik kakak, silakan perkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Nur Sepsanti dari jurusan S1 Akuntansi tahun 2019 ya. Dan alhamdulillah sekarang saya menjadi presiden mahasiswa untuk periode 2021 dan 2022. Perkenalkan, saya Muhammad Firdaus, saya dari S1 Manajemen angkatan 2020. Sebelumnya mohon maaf waktunya terganggu ya oleh saya. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, sekarang kan kakak sudah terpilih menjadi Presma dan Wapresma. Nah, kakak memiliki visi misi atau program tertentu. Bila mana nanti ada program yang tidak tercapai, apakah konsekuensinya untuk diri kakak sendiri gitu? Pertama, ketika izin menjawab ya. Pertama, ketika kita membuat sebuah proker, artinya kita sudah memiliki planning kedepannya seperti apa. Namun apabila proker yang kami sudah demokrasikan itu misalnya mengalami kegagalan, ya mungkin kita konsekuensinya adalah mengevaluasi ya. Apakah planning A ini diganti dengan planning B kah, ataukah memperbaiki planning A kah untuk kedepannya lebih baik lagi, seperti itu. Jadi konsekuensinya lebih ke kita terus evaluasi planning yang dijalankan agar proker yang kita udah utarakan itu bisa tercapai. Dari Kang Upi gimana? Untuk konsekuensi apabila ada beberapa program kerja yang nggak terjalankan, benar kata Bu Presma bahwa kita harus mengevaluasi di mana kegagalannya dan kenapa program kerja tersebut tidak bisa terrealisasi. Apakah terlalu berat ataupun ada beberapa ganjalan, berarti kita harus mengevaluasi apakah harus diganti atau harus diperbaiki. Gitu aja sih. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada pertanyaan yang kedua, apakah kakak akan mengubah struktural dan konsep organisasi ini? Maksudnya konsep yang sudah dibuat dari BEM terlebih dahulu. Maksudnya kan BEM itu sudah memiliki konsep kan yang sebelumnya. Nah sekarang kakak mau mengubah konsep itu atau melanjutkan konsep yang sudah dibuat oleh BEM-nya? Baik, kalau untuk struktur organisasi artinya pasti pembaharuan ya. Yang namanya struktur organisasi ketika ada pemimpin baru otomatis dalam divisi ataupun departemen akan diperbarui. Nah, namun kalau untuk LPJ dan sebagainya mungkin kita akan evaluasi dari yang kemarin dan menambah dengan proker unggulan kita untuk lebih baik lagi gitu. Jadi kita mengevaluasi dari LPJ kemarin apa kekurangannya, kita perbaiki di periode saat ini gitu kalau untuk LPJ. Nah, kalau untuk ADRT sendiri, BEM itu sudah memiliki ADRT ya, seluruh UKM pasti memiliki ADRT-nya dan kita akan melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada di ADRT tersebut sih. Nah, untuk aturan tersendiri mungkin ada perubahan ataupun pertahankan. Perubahan di sini berarti ketika kita melihat periode yang ke belakang tidak terlalu bagus, berarti kita harus lebih memperbagus. Apabila ada program kerja yang lebih bagus, berarti kita harus terus pertahankan. Jadi kita antara rubah dan pertahankan sih aja. Udah itu aja sih. Terima kasih kakak atas jawabannya. Mudah-mudahan program yang sudah direncanakan akan terrealisasikan. Selamat dan semangat ya. Baik teman-teman, itulah sesi tanya jawab ataupun wawancara saya dengan Presma atau Wapresma yang sudah terpilih pada kesempatan kali ini.